Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah, Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan nih hasil kajian kami yang berjudul penyalahgunaan boraks atau formalin pada produk makanan. Sebelum ke kajiannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Di mana yang pertama ada Penny Rahayu dengan ujung NIM 051, lalu ada Anis Widiarsi dengan ujung NIM 066, next. Lalu ada Debbie Aisyah dengan ujung NIM 087, dan ada saya sendiri, Sajarani, dengan ujung NIM 069. Kita lanjut ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa pangan olahan itu sekarang populer gitu karena praktis dan terjangkau. Dimana dibalik kepraktisannya ini, keamanan pangan itu penting loh untuk mencegah gangguan kesehatan. Faktanya, masih ditemukan loh penyalahgunaan bahan berbahaya seperti formalin dan boraks, dimana ini tuh sudah dilarang gitu di peraturan Permenkes Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 karena bersifat toksik bagi organ tubuh. Oleh karena itu, diperlukanlah kajian untuk mengetahui nih tingkat penyalahgunaan kadar dalam pangan dan efektivitas pengawasan, di mana diharapkan meningkatkan kesadaran dan kebijakan keamanan pangan. Jadi next. Untuk rumusan masalah dan tujuannya dapat dilihat pada layar. Jadi next, kita masuk ke tinjauan literatur. Next. Yang pertama ada makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan ini merupakan sumber energi dan gizi yang dibutuhkan tubuh gitu untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh gitu, di mana pentingnya mutu dan keamanan pangan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Namun masih banyak nih kasus penyalahgunaan bahan berbahaya seperti boraks dan formalin pada produk makanan. Boleh di next. Nah, seperti formalin dan boraks ini tuh masuk ke dalam bahan pengawet, di mana bahan pengawet ini berfungsi sebagai untuk mencegah pembusukan oleh mikroorganisme dan diboleh digunakan jika sesuai batas aman. Boleh di next. Yang pertama tuh ada boraks nih. Boraks itu tuh merupakan mineral yang berbentuk kristal putih, mudah larut dalam air dan bersifat basa lemah, di mana penggunaan legalnya itu sebenarnya digunakan untuk deterjen, sabun, insektisida, bahan pengawet kayu, gelas, keramik, dan salep antiseptik dosis rendah, di mana sering disalahgunakan nih dalam makanan berbentuk bakso, mie, kerupuk, dan untuk memberi tekstur kenyal dan meningkatkan daya simpan, di mana penggunaan ini tuh by next ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerja dan juga dampak kesehatannya. Yang dimana mekanisme itu, boraks membentuk ikatan silang dengan protein dalam makanan. Untuk dampak kesehatannya itu terdiri dari mual, muntah, diare, gangguan irama jantung, kerusakan hati, ginjal, saraf, gangguan metabolisme, seluler, hingga kematian. Nah, selanjutnya ada formalin. Formalin sendiri merupakan larutan formaldehida sekitar 37% yang bersifat sangat reaktif dan berbahaya bagi kesehatan, sehingga dilarang digunakan dalam pangan, namun masih sering digunakan dalam makanan. Nah, untuk penggunanya sendiri itu biasanya digunakan dalam berbagai sektor seperti industri tekstil, pertanian, pupuk, dan laboratorium untuk pengawetan spesimen. Dalam kadar kecil, zat ini juga dimanfaatkan pada produk non-pangan seperti pembersih rumah tangga, pelembut, lilin, dan kakak. Namun kemampuannya memperpanjang masa simpan sering digunakan sebagai pengawet dalam makanan. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu, formalin bekerja dengan bereaksi terhadap protein dan air dalam bahan pangan, membentuk ikatan silang yang membuat tekstur makanan menjadi lebih kenyal dan tahan lama. Untuk dampak kesehatannya sendiri, paparan jangka pendeknya menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan pencernaan, disertai mual, muntah, dan pusing. Dalam jangka panjang, dapat merusak organ vital, memicu kanker, serta mengganggu sistem saraf dan reproduksi. Untuk makanan yang mengandung boraks sendiri itu biasanya bertekstur sangat kenyal, mengkilap, tidak lengket, dan tahan lama tanpa pendingin. Untuk formalin itu cenderung tahan lama, keras, padat, pucat, tidak beraroma alami, dan jarang dihinggapi lalat. Nah, untuk solusinya itu gimana sih? Nah, untuk solusinya itu diperlukan pengawasan ketat terhadap produksi dan distribusi makanan, disertai inspeksi rutin serta sanksi tegas bagi pelanggar, serta pengembangan dan penggunaan pengawet alami seperti asam sitrat, garam, dan cuka, dan edukasi masyarakat. Setelah itu ada metode analisis boraks. Yang pertama itu uji kurkumin yang digunakan untuk mendeteksi boraks dalam makanan. Yang jika membentuk warna merah pada kertas artinya menandakan adanya boraks. Setelah itu ada uji nyala api yang merupakan cara untuk mendeteksi boraks dengan membakar sampel. Setelah itu spektrometri UV vis yang merupakan uji kuantitatif untuk mengukur kadar boraks, dan ICP-OOS yang merupakan uji kuantitatif juga untuk menentukan kadar boron sebagai komponen utama boraks. Dan terakhir adalah metode ChemKit yang merupakan cara cepat dan sederhana untuk mendeteksi boraks dalam makanan. Oke, selanjutnya adalah metode analisis formalin. Boleh next?
fotometri UV reaksi dengan reagen warna kuning 112 intensitas warna angkat formalin. Boleh next. Selanjutnya ada uji Schiff. Metode kualitatif menggunakan reagen fusin sulfur dioksida terbentuk warna ungu menandakan adanya formalin. Boleh next. Selanjutnya adalah metode HPLC dan formalin bereaksi dengan 2,4 DNPH membentuk senyawa hidrazon stabil yang terdeteksi melalui puncak kromatografi UV. Boleh next. Selanjutnya adalah metode sensor warna. Reaksi formalin dengan fluoral P menghasilkan warna kuning atau orange pada kertas sensor. Boleh next. Selanjutnya yaitu deteksi cepat berbasis reaksi redox, sedangkan perubahan warna stick menjadi ungu menunjukkan adanya formalin. Boleh next. Next. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut hasil yang kami dapatkan. Bisa dilihat di layar. Boleh next. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan nih, di mana keamanan pangan tetap menjadi perhatian utama karena masih adanya penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks dalam makanan, di mana tinjauan berbagai penelitian di Indonesia selama 2020 sampai 2025 menunjukkan bahwa kedua zat tersebut masih ditemukan pada beberapa produk, terutama ikan, mie basah, dan olahan daging. Well, the next. Nah, dari review yang telah kami lakukan, berbagai penelitian di Indonesia ini menunjukkan hasil yang telah beragam terkait penggunaan formalin dan boraks dalam pangan. Nah, di beberapa wilayah seperti Kota Malang, Banyuwangi, dan Wantampone, sebagian besar sampel makanan seperti tahu, bakso, dan jajanan sekolah dinyatakan negatif dari kedua bahan berbahaya, menandakan adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan yang baik. Namun di daerah lain seperti Situbondo, Bekasi, Pekanbaru, Bandung, dan Tangerang Utara masih ditemukan penggunaan formalin dan boraks pada produk pangan tertentu, terutama pada ikan segar, mie basah, dan olahan daging. Nah, secara keseluruhan, hasil dari 10 penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah telah bebas dari penggunaan boraks dan formalin, praktik ilegal ini masih ditemukan pada produk tertentu seperti mie basah, ikan asin, dan olahan daging. Hal ini menandakan perlunya adanya peningkatan edukasi dan pengawasan dari pihak berwenang untuk memastikan keamanan pangan di masyarakat. Boleh next. Nah, perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh variasi metode uji, kondisi lingkungan, perilaku pedagang, dan tingkat pengawasan di tiap daerah. Mana metode kualitatif seperti Kamen 4, reaksi Schiff, Nash, dan test kit, formalin menunjukkan hasil cepat mengalami perubahan warna. Sedangkan metode kuantitatif seperti spektrofotometri UV lebih sensitif mendeteksi kadar rendah. Penyalahgunaan boraks dan formalin ini masih menjadi masalah keamanan pangan di Indonesia karena keduanya sering digunakan untuk memperbaiki tekstur dan daya tahan makanan demi keuntungan. Boleh next. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini, penyalahgunaan boraks dan formalin menurun seiring meningkatnya edukasi masyarakat dan kemajuan metode analisis sederhana. Nah, pelatihan penggunaan bahan alami serta teknologi seperti test kit dan spektrofotometri ini membantu masyarakat dan petugas dalam mendeteksi bahan berbahaya dengan lebih akurat. Meski masih ditemukan pada produk seperti mie basah dan ikan asin, hasil negatif pada tahu dan jajanan anak menunjukkan kemajuan pengawasan dan kesadaran produsen. Boleh next. Selanjutnya ada bagian penutup, bisa dilihat pada layar. Boleh next. Berikut ini referensi yang kami gunakan, bisa di-scan di sini. Boleh next. Dan terima kasih, maka berakhirlah presentasi kami pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.